Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sendika Putri dengan NIM 200321614913 akan mempresentasikan hasil kerja tentang KD 4.4, yaitu melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dulu dari latar belakang. Ketika kita menyebut kata fisika atau kita mendengar kata fisika, satu hal yang akan terlintas atau muncul di benak kita itu adalah perhitungan dan rumus, atau mungkin juga tentang konsep. Fisika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang di dalamnya termuat fakta, rumus, hukum, konsep atau teori, postulat, dan prinsip yang harus kita pahami. Fisika juga tidak mudah dipahami hanya dengan membaca dan mendengar, ataupun dengan mudah kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari karena akan takutnya menimbulkan kesalahan konsep. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru harus memberikan atau menghantarkan penguasaan konsep yang utuh dan menyeluruh agar peserta didik terhindar dari suatu kesalahan konsep. Kita membutuhkan suatu media atau alat pembelajaran yang akan membantu kita menghantarkan penguasaan konsep. Biasanya kita menyebutnya sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran akan membantu kita menghantarkan keberhasilan belajar peserta didik yang mana ditandai dengan perubahan perilaku individu yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam memberikan penguasaan konsep dan menerapkan media pembelajaran, kita melakukan sebuah kegiatan yang kita sebut praktikum. Praktikum merupakan suatu bentuk kerja praktik yang dilakukan di lingkungan, sehingga siswa terlibat dalam pengalaman belajar dan berinteraksi dengan alat-alat praktikum yang bertujuan untuk mengamati, memahami peristiwa atau fenomena terkait. Praktikum memungkinkan peserta didik untuk melakukan pendidikan melalui kerja ilmiah, sehingga dapat menemukan konsep-konsep sains, sekaligus dapat mengembangkan sikap kritis siswa. Praktikum diharapkan mampu mengembangkan karakteristik siswa yang meliputi motivasi, minat dalam mempelajari fisika, dan memberikan pengalaman serta keterampilan. Salah satu materi fisika yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik didefinisikan sebagai gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Nah, untuk membuktikan suatu teori ini, kita membutuhkan praktikum agar kita bisa melihat gejala-gejala dalam induksi elektromagnetik yang tidak tampak oleh mata, contohnya garis-garis medan magnet. Praktikum induksi elektromagnetik bertujuan memahami dan membuktikan kebenaran dari beberapa konsep hukum yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik dan menghindari adanya miskonsepsi. Praktikum ini akan membantu kita atau peserta didik dalam memahami dasar teori induksi elektromagnetik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Warjanto 2015 di beberapa sekolah di Jakarta, keterbatasan praktikum disebabkan oleh guru yang kurang menguasai materi tentang induksi elektromagnetik atau kondisi alat yang tidak mendukung. Pembelajaran di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19 mengharuskan lembaga pendidikan untuk mencari solusi baru agar kegiatan pembelajaran tetap terlaksana sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Oleh karena itu, laboratorium virtual sangat populer karena hampir sebagian besar laboratorium telah kehilangan manfaatnya akibat pandemi COVID-19. Nah, salah satu jalan atau solusi yang bisa kita capai yaitu dengan menggunakan laboratorium virtual PHET yang merupakan media simulasi kegiatan praktikum berbasis komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, induksi elektromagnetik digunakan di berbagai sektor. Contohnya di kehidupan sehari-hari kita pernah mendengar peralatan elektronik bernama trafo. Trafo digunakan sebagai alat untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Trafo merupakan alat dengan prinsip kerja transformator yang menggunakan induksi elektromagnetik. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagaimana GGL dapat diinduksi oleh induksi elektromagnetik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua,
siswa dapat memahami bagaimana arus induksi dalam lingkaran ketika magnet bergerak menuju, diam, atau menjauh dari kumparan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui pengaruh letak kutub yang ada di depan kumparan terhadap garis-garis medan magnet. Yang keempat, siswa dapat mengetahui pengaruh jumlah lilitan kumparan terhadap tegangan. Yang kelima, siswa dapat memahami bagaimana konsep hukum Faraday dan hukum Lenz bekerja, dan tujuan yang terakhir yaitu siswa mampu merangkai rangkaian pada praktikum virtual lab. Dasar teori yang kita gunakan yaitu di dalam kumparan timbul suatu beda potensial atau GGL listrik. Kita memberikan simbol dari GGL adalah E. Timbulnya GGL dengan cara ini disebut induksi elektromagnetik. Sebatang magnet memiliki medan magnet di sekitarnya. Kemudian, medan magnet digambarkan dalam bentuk garis-garis medan magnet. Seperti gambar 1 yang tertera, gambar ini persis yang akan kita gunakan di praktikum PHET. Hukum yang kita gunakan yang pertama yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa GGL sama dengan negatif perubahan medan flux atau garis-garis medan magnet persatuan waktu, dan rumus yang kedua yaitu PB sama dengan integral B dot dA. Jika sebuah kumparan terdiri dari N loop dengan luasan yang sama dan PB adalah flux magnet melalui loop, GGL diinduksi di setiap loop. Total GGL induksi dalam kumparan yaitu E sama dengan min N dPB per dt. Dasar teori yang kedua yaitu menggunakan hukum Lenz. Hukum Lenz mendefinisikan bahwa arus induksi dalam suatu loop berada dalam arah yang menciptakan medan magnet yang menentang atau melawan perubahan flux magnet melalui area yang dilengkapi oleh loop. Ini merupakan gambar yang menunjukkan bagaimana magnet yang didekatkan dengan kumparan. Penjelasannya yaitu jika kutub magnet U yang didekatkan kumparan AB, maka akan terjadi pertambahan garis gaya magnet arah BA yang dilengkapi oleh kumparan. Sesuai dengan hukum Lenz, maka akan timbul garis gaya magnet baru arah AB untuk menentang pertambahan garis gaya magnet tersebut. Yang berikutnya kita akan mempelajari atau menerapkan praktikum induksi elektromagnetik berbasis PHET. Sudah terlihat nih Bapak? Sudah Mbak. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan atau alur percobaan dari praktikum induksi elektromagnetik. Di sini kita akan membuktikan suatu konsep dari Michael Faraday yaitu tentang arus listrik yang magnet batang ternyata bisa menghasilkan arus listrik ketika berada di dalam kumparan. Yang pertama kita akan menghidupkan terlebih dahulu voltmeter dan garis-garis medan magnet. Kemudian cara kerjanya kita akan mengamati sebuah perubahan jarum pada voltmeter. Di sini arus listrik ditandai dengan adanya perubahan jarum menuju negatif, positif, atau tetap berada di 0. Data pengamatan yang kita ambil adalah tentang banyaknya kumparan, dan maksud saya kumparan pertama dan kumparan kedua dengan masing-masingnya memiliki subjek yang sama. Dengan adanya perubahan jarum jam dan nyala lampu, maka kita menyimpulkannya terdapat arus listrik di dalam yang mengalir dalam sebuah kumparan. Kita akan melihat ketika kita memasukkan batang magnet ke dalam kumparan, apakah jarum dari voltmeter akan berubah. Nah, ketika kita masukkan, ternyata jarum voltmeter menuju arah negatif. Ditandai dengan nyala lampu, maka terdapat arus listrik. Namun, ketika kita mendiamkan batang magnet di dalam sebuah kumparan, ternyata jarum voltmeter menunjukkan angka 0, yaitu bukan positif maupun negatif. Dan nyala lampu yang dihasilkan adalah mati, sehingga
kita simpulkan bahwa tidak ada arus listrik yang mengalir dalam kumparan ini. Ketika kita menjauhkannya, ternyata terdapat perubahan jarum voltmeter, yaitu mengarah ke arah positif, yang ditandai juga dengan nyala lampu, maka di dalam kegiatan ini terdapat arus listrik. Kita akan melihat perbedaan ketika kita menggunakan kutub magnet yang berbeda. Nah, yang tadi kan ketika kita menggunakan kutub magnet utara, ketika memasukkan medan magnet ke dalam kumparan, arah jarum voltmeter menuju angka negatif, dan ketika kita menjauhkan, arahnya menuju tanda positif. Maka kita akan melihat perbedaannya dengan menggunakan batang magnet yang berbeda. Nah, ternyata terdapat perbedaan, yaitu ketika menggunakan kutub selatan, arah jarum voltmeter menuju tanda positif. Ketika kita mendiamkan di dalam, ternyata sama seperti seperti kutub magnet utara, yaitu tidak ada arus listrik. Dan ketika kita menjauhkan, ternyata arahnya adalah negatif. Berarti kita simpulkan bahwa kutub magnet ini mempengaruhi perbedaan arah jarum voltmeter. Yang kedua, data pengamatan yang kedua yaitu dengan menggunakan kumparan 2. Kita menambahkan kumparannya, kita akan melihat bagaimana perbedaan jarum jam dan nyala lampu. Yang pertama, kita akan menggunakan kutub utara. Ketika kita menuju ke dalam kumparan, ternyata jarumnya menuju arah negatif, dan nyala lampu yang dihasilkan lebih terang. Ketika kita diamkan, menghasilkan tidak ada arus listrik karena jarum voltmeter tidak mengarah ke arah positif atau negatif dan tidak ada nyala lampu. Ketika kita menjauhkan, ternyata menuju ke arah positif. Lalu kita akan menggunakan kutub magnet yang berbeda. Ternyata ketika kita menuju ke dalam, terdapat perbedaan, yaitu arah jarum voltmeter menuju arah positif, dan ketika diam, tidak ada arus atau jarum jam 0, dan ketika kita menjauhkan menuju arah negatif. Selanjutnya kita akan melihat pembahasan atau hasil data pengamatan. Data pengamatan yang kita dapatkan yang pertama pada tabel 1 yaitu kumparan 1. Kumparan 1 ini kumparan yang lebih sedikit daripada kumparan 2. Kita mendapatkan data bahwa ketika jarum menuju, maka dengan kutub utara tandanya negatif, dengan ketika diam dalam kumparan nilainya 0 atau bukan positif maupun negatif, ketika menjauh nilainya positif. Dan nyala lampu yang diberikan yaitu ketika menuju terang, ketika diam, nyala lampunya mati, ketika menjauh, nyala lampunya juga terang. Kemudian pada kutub selatan memiliki tanda jarum voltmeter yang berlawanan dari kutub utara, namun memiliki nyala lampu yang sama seperti kutub utara. Pada tabel 2, itu menggunakan kumparan lebih banyak daripada kumparan 1. Kita melihat bahwa hasilnya sama untuk tanda jarum voltmeter pada tabel 1, namun memiliki perbedaan nyala lampu, di mana ketika menuju, baik kutub utara maupun kutub selatan memiliki nyala lampu yang sangat terang. Analisis datanya sama seperti yang saya jelaskan tadi, jadi saya rasa tidak mungkin tidak saya jelaskan lagi. Kita akan memberikan kesimpulan dari analisis data, yaitu lampu menyala karena ada arus listrik yang mengalir akibat adanya induksi elektromagnetik yang timbul karena pergerakan dari medan magnet. Adanya arus listrik ditandai dengan nyala lampu dan menyimpangnya jarum dari voltmeter. Jumlah kumparan tidak mempengaruhi pembacaan jarum voltmeter, namun pada nyala lampu
Ketika jumlah kumparan ditambah akan semakin terang. Perbedaan atau perubahan kutub magnet mempengaruhi pembacaan arah jarum voltmeter, namun tidak mempengaruhi perbedaan nyala lampu. Pembahasan dari praktikum ini, yang pertama, praktikum induksi elektromagnetik bertujuan untuk membuktikan eksperimen Faraday tentang magnet dapat menghasilkan listrik. Hukum Faraday menyatakan bahwa apabila sebuah magnet digerakkan ke dalam sebuah kumparan, maka akan timbul GGL. Timbulnya GGL dengan cara ini disebut induksi elektromagnetik. Arus induksi dibuktikan dengan adanya nyala lampu dan menyimpangnya jarum voltmeter. Penyimpangan jarum voltmeter pada praktikum ini sesuai dengan eksperimen yang dilakukan Michael Faraday dengan postulatnya tentang arus listrik ada hanya ketika medan magnet mengalami loop berubah. Timbulnya arus listrik disebabkan karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Beda potensial ini kita sebut sebagai gaya gerak listrik atau BGL. Tanda positif, negatif, atau nol hanya untuk membuktikan bahwa adanya perubahan arus listrik yang melalui kumparan. Faktor yang mempengaruhi timbulnya GGL induksi elektromagnetik adalah banyaknya jumlah lilitan dan perubahan flux yang melewati sebuah kumparan. Hal ini sesuai dengan persamaan E sama dengan min N D pi B per dt. Dari hasil praktikum, teori ini dibuktikan dengan adanya perubahan nyala lampu ketika magnet digerakkan menjauh, diam, dan menuju kumparan. Jumlah kumparan yang bertambah mempengaruhi terangnya nyala lampu. Ketika menggunakan kumparan 1, nyala lampu yang dihasilkan adalah terang. Namun, ketika menggunakan kumparan 2, nyala lampu yang dihasilkan adalah sangat terang. Ini membuktikan bahwa lampu yang menyala sangat terang berarti arus listrik yang melewati kumparan 2 jauh lebih besar dari nyala lampu terang pada kumparan 1. Sehingga kita tahu bahwa jumlah kumparan ini mempengaruhi besarnya arus listrik. Selain jumlah kumparan, yang mempengaruhi GGL adalah perubahan garis-garis magnet atau kita sebut flux magnet. Semakin cepat mendorong dan menarik magnet, maka perubahan garis magnet akan sangat besar yang ditandai dengan terangnya nyala lampu, sehingga arus yang dihasilkan juga besar. Jika kutub magnet batang yang didekatkan kumparan AB, maka akan terjadi perubahan garis gaya magnet arah BA yang dilengkapi oleh kumparan. Mungkin tadi ketika percobaan di PHET, kita kurang tahu ya arah-arah dari atau pertambahan garis gaya magnet dari percobaan yang tadi. Jadi, kita hanya menyimpulkannya dari sebuah teori hukum Lenz. Di mana teori hukum Lenz menyatakan bahwa akan timbul garis gaya magnet baru arah AB untuk menentang pertambahan garis gaya magnet tersebut. Garis gaya magnet baru arah AB ditimbulkan oleh arus induksi pada kumparan. Jika kutub utara magnet pada batang dijauhkan, maka akan timbul terjadi kebalikannya. Hal ini membuktikan adanya perubahan garis magnet atau flux magnet. Perubahan kutub magnet di depan kumparan yang dilakukan selama praktikum ternyata tidak mempengaruhi perbedaan nyala lampu. Artinya, baik kutub utara maupun selatan tidak mempengaruhi flux magnet. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu GGL dapat terinduksi akibat adanya pergerakan medan magnet di dalam kumparan. Ketika magnet digerakkan di dalam sebuah kumparan, maka akan terjadi perubahan flux magnet. Faktor yang mempengaruhi timbulnya GGL adalah banyaknya jumlah lilitan N dan perubahan flux yang melewati sebuah kumparan. Arus listrik ada ketika medan magnet melalui loop berubah. Letak kutub magnet yang berada di depan kumparan ternyata tidak mempengaruhi garis-garis magnet. Semakin banyak jumlah lilitan, maka akan semakin besar pula tegangan induksi yang dihasilkan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizka, penyaji pertama pada hari ini ya. Baik, tadi sudah kita ikuti penjelasan dari Mbak Rizka. Saya ingin dengar dulu masukan, saran, ataupun tanggapan dari yang lain terhadap apa yang sudah disampaikan Mbak Rizka. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan bisa raise hand dulu agar tampil gitu ya. Mbak Rizka Amalia ya? Ya, silakan Mbak Rizka Amalia.
Baik, terima kasih. Tadi Mbak Rizka Santika kan melakukan praktikumnya pada kumparan 2 itu magnetnya dimasukkan ke yang bawah ya, Mbak. Jika magnetnya dimasukkan ke kumparan yang atas, apakah terdapat perbedaan? Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih dari Mbak Rizka ya, menanyakan perbedaan dari kumparan yang di bawah dengan kumparan yang atas. Kita tampung dahulu, satu lagi mungkin. Silakan Mbak Nike tadi ya. Iya, Bapak. Tadi menurut saya presentasi dari Mbak Rizka itu udah bagus. Tetapi tadi kalau nggak salah itu Mbak Rizka belum menjelaskan tentang alat dan bahannya, Bapak. Mungkin tadi terlewat. Baik, terima kasih Mbak Nike Tatia sudah mengingatkan. Ada tanggapan dari Mbak Rizka? Silakan. Baik, sebelumnya saya akan menanggapi terlebih dahulu dari Mbak Nike. Ya, tadi memang terlewat atau saya lupa untuk menjelaskan alat dan bahannya dan langsung menuju ke prosedur percobaan. Kemudian tanggapan yang selanjutnya yaitu tanggapan dari Mbak Rizka Malia. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara menggunakan kumparan bawah atau kumparan atas. Hasilnya sama saja. Ketika kita menggunakan kutub utara, hasilnya juga sama. Nah, menuju arah negatif, ketika kumparan diam, maka tidak ada arus atau jarum jam tetap, dan ketika kita menjauhkan, ternyata memiliki arah atau jarum jam yang sama, yaitu arah negatif. Kemudian saya juga berterima kasih untuk mengingatkan, maaf juga tadi saya ada kesalahan ketika memasukkan medan magnetnya. Saya memasukkannya langsung menuju ke kumparan 2. Padahal yang kumparan pertama ini merupakan kumparan yang di atas. Jadi saya mohon maaf tadi terdapat kesalahan. Namun sejauh ini ketika saya melakukan percobaan antara kumparan 1 dan kumparan 2, arah jarum jamnya tidak berbeda, namun terdapat perbedaan pada nyala lampu terangnya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rizka Santika. Saya rasa sudah dijawab dengan bagus ya. Oleh karena itu ingin saya bahas sedikit tentang apa yang disajikan oleh Mbak Rizka. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pada Mbak Rizka karena sudah menyajikan tampilan yang bagus ya. Sebagai penyaji pertama dari PowerPoint-nya sudah bagus, ada poin-poinnya saja lengkap. Jadi kalau PowerPoint itu kebanyakan mahasiswa memindah Word ya, memindah teks. Tapi Mbak Rizka ini poin-poinnya simple, kemudian dijelaskan secara oral ya, secara langsung oleh Mbak Rizka. Jadi seperti ini ya, ini tampilan yang menarik ya. Jadi hanya poin-poinnya, namanya PowerPoint ya, bukan Power Text. Nah ini hanya PowerPoint. Namun sampai sini ya ini kembali ke PowerPoint yang biasanya ada banyak teks, ada banyak ya, tapi tidak apa-apa. Awalnya sudah bagus, nanti bisa dikembangkan lagi untuk berikut-berikutnya. Ketika di dalam latar belakang, di sini saya lihat alurnya juga sudah menarik, runtut, dan jelas alurnya itu sudah tampak ya. Jadi ini mulai tampak bagaimana penulisan ilmiahnya ini mulai ada, ini ada bakat yang bagus ini. Kemudian perlu diingat bahwa ketika menampilkan PowerPoint, kemudian Anda memberikan angka 4 di sini, misalkan ini adalah untuk rujukan ya, ada baiknya di bawah sini ada footnote. Ya kecil saja, mungkin 4 ini miliknya siapa. Nah, jadi pengguna itu atau yang melihat tidak akan naik turun dari latar belakang ke daftar pustaka, karena ini adalah untuk explain, untuk menjelaskan agar lebih memudahkan. Kemudian dari latar belakang sudah ada beberapa typo ya tadi, seperti sekeliling mungkin maksudnya trafo ya, trafo itu pakai F bukan pakai V. Nah itu nanti perlu diperbaiki juga. Sedangkan di dalam tujuan praktikum ini ada 6 tujuan. Kalau tujuannya 6, maka pembahasannya nanti atau kesimpulannya juga pastikan sesuai dengan tujuan.
karena Anda melakukan percobaan, yaitu berdasarkan tujuan. Sama nanti ketika skripsi, tujuan skripsinya ada 6, ya maka kesimpulannya juga harus 6. Dan dasar teorinya sudah bagus, dijelaskan lengkap, dan ini kalau misalkan menggunakan gambar ya, gambar 1, maka itu di dalam kalimat harus disebutkan. Misalkan, medan magnet digambarkan dalam bentuk garis-garis medan sebagaimana yang tampak pada gambar 1. Nah, jadi kalimat itu harus dirujuk di dalam, maksud saya gambar itu harus dirujuk ke dalam kalimat. Jadi tidak main tempel. Ya, tapi nanti bisa dibenahi. Di sini sudah benar menggunakan GGL induksi, perubahan flux, ada pengaruh kekuatan, pengaruh dari jumlah lilitan dan perubahan flux magnetik. Kemudian ini di data pengamatan. Sebenarnya tadi yang disampaikan Mbak Nikedatia juga benar, karena saya sempat bingung juga ketika ada kumparan 1, kumparan 2. Bukannya tadi kumparan 1 yang pertama ditunjukkan itu yang bawah, yang jumlah lilitannya lebih besar ya, lebih banyak, kemudian yang kumparan 2 yang atas lilitannya lebih besar. Maka ini perlu mungkin dibuat keterangan kumparan 1 itu yang apa, kumparan 2 yang apa. Ada baiknya untuk data pengamatan itu disertakan gambarnya ya, ada gambar. Jadi nanti lebih membantu. Oh ini yang ini maksudnya. Oh ini. Jadi nanti lebih enak untuk menjelaskan. Kemudian di dalam, nah ini di dalam apa ya? Di dalam analisis ya. Analisis ini harusnya sesuai dengan tujuan tadi, mengarahkan bagaimana siswa itu bisa mencapai tujuan. Kalau tadi di sini disebutkan tujuannya adalah menjelaskan bagaimana GGL dapat terinduksi oleh induksi elektromagnetik. Maka pertanyaan-pertanyaannya ke GGL. Misalkan, mengapa lampu bisa menyala? Apa maksud dari voltmeternya positif, negatif, itu apa? Oh, berarti ada GGL. Oh, bagaimana muncul GGL? Nah, itu nanti dibahas di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam analisis ya, analisis. Jadi nanti siswa akan menganalisis kenapa lampu bisa menyala, kenapa voltmeter itu positif, bagaimana dia negatif, hingga diarahkan ke data ya. Kapan dia waktu positif itu ketika magnetnya masuk, ketika induksi magnetnya keluar. Nah, itu nanti ke sana. Nah, ini pembahasannya sudah lengkap. Ya sudah hampir semua tujuan ya sudah ada di sini, namun perlu diperhatikan bahwa induksi elektromagnetik itu munculnya arus induksi ya, karena perubahan flux. Jadi bukan munculnya GGL ya, bukan munculnya GGL. GGL-nya ini ada karena ada induksi elektromagnetik. Sedangkan perubahan flux tiap satuan waktu, nah itu menyebabkan munculnya induksi elektromagnetik. Nah itulah yang disebut perubahan flux ya tiap satuan waktu itu memunculkan arus ya. Arus yang namanya arus induksi. Nah, itu namanya cara munculnya arus akibat perubahan flux itu disebut dengan induksi elektromagnetik. Jadi bukan munculnya GGL. Nah, ini saya rasa sudah bagus, sudah jadi contoh yang baik ya untuk awal penampilan. Saya harap nanti berikutnya, nah ini yang kedua harus lebih baik, atau mungkin yang di pertemuan berikutnya. Itu saja masukan dari saya, Mbak Rizka. Nanti bisa diperbaiki untuk Word-nya, petunjuk praktikumnya, sehingga pada saat pengumpulan UAS sudah dikumpulkan versi yang terbaik. Ada pertanyaan dari Mbak Rizka? Atau dari yang lain? Kalau dari saya, sudah Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan juga ya, kelemahannya ya. Kalau dari PET-nya itu, kelemahannya adalah kalau tadi disampaikan pengaruh N ya terhadap nyala lampu ya. Tadi terlihat seberapa terang, seberapa tidak. Itu sebenarnya juga terpengaruh dari kecepatan gerakan tangan Mbak Rizka memasukkan dan mengeluarkan magnet ke dalam kumparan. Nah, sehingga efek dari jumlah lilitan itu tidak terlalu tampak. Beda lagi kalau ada kecepatan osilasi yang konstan dari PHET, sehingga kita bisa membandingkan dengan kecepatan yang sama
memasukkan dan mengeluarkan magnet. Nah, bagaimana nyala lampunya? Kalau kecepatan atau di sini kecepatannya kan develop per dt itu kan, mengaruh ke develop per dt. Kalau kecepatannya konstan, nyala lampunya berbeda, maka nanti ketemu. Kalau nyala terangnya lampu itu disebabkan karena perbedaan dari jumlah lilitan. Nah, itu nanti bisa menjadi progres atau evaluasi untuk kedepannya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Rizka